Salam, Bapak Mama, Saudara bersaudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama kami dari Jemaat Gemit Ebenezer Oeba, Klasis, Kota Kupang. Bapak Ibu, Saudara bersaudara, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati kita untuk ada dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kuduskanlah diri kami, layakanlah kami di saat ini untuk boleh ada di sekitar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami, mempersiapkan hati kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat kami mendengar, memahami, dan memilikinya. Kuduskanlah diri hamba yang berdosa dan terbatas ini. Urapilah dan berkatilah akan mulut bibir hamba. Biarlah penyampaian firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan menjadi berkat bagi kami yang telah siap memberi diri mendengar firman Tuhan. Ampunilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita di saat ini terambil dari kitab Roma pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan. Jangan hidup dengan standar ganda. Bapak Mama, saudara bersaudara, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Shalom. Apa reaksi atau kesan Bapak Ibu, saudara bersaudara dan saya ketika ada orang di sekitar kita yang marah-marah? Pasti kita akan bilang orang itu tidak baik. Tetapi kalau kita yang marah-marah, pasti kita akan bilang seharusnya demikian. Kalau ada orang lain yang bersikap menerima dan mengikuti apa yang dikatakan oleh seseorang, kita akan bilang dia penjilat. Tetapi kalau kita yang berbuat demikian, kita akan bilang itulah taktik. Kalau ada orang lain yang melakukan sebuah pekerjaan dalam waktu yang lama, kita akan bilang dia lelet dan lambat sekali. Kalau kita yang berbuat demikian, maka kita akan bilang kita berhati-hati. Itulah standar ganda. Masalahnya sama, namun bisa menjadi benar dan bisa menjadi salah. Dia menjadi benar kalau kita yang melakukan, tetapi dia akan menjadi salah kalau orang lain yang melakukannya. Apalagi orang itu adalah orang yang kita tidak sukai dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara bersaudara jemaat Tuhan yang diberkati, standar ganda inilah yang menjadi penyebab dari perdebatan Rasul Paulus dengan sekelompok orang Kristen Yahudi yang beranggapan bahwa mereka adalah orang yang tidak akan mendapatkan hukuman Tuhan. Dengan sebuah alasan, sebuah argumentasi bahwa mereka adalah orang-orang yang paling benar, karena merekalah yang melakukan hukum-hukum Tuhan dengan baik. Orang yang akan dibinasakan adalah orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi selalu menganggap diri mereka mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Untuk itu mereka selalu berkata, Allah akan menghukum bangsa bukan Yahudi dengan ukuran yang lain, dan menghukum orang Yahudi dengan hukuman yang berbeda. Artinya bagi mereka, Tuhan Allah dalam menghukum manusia akan menggunakan standar yang tidak sama. Kalau untuk orang Yahudi beda, dan untuk orang-orang bukan Yahudi. Mereka beranggapan bahwa setiap orang Yahudi akan mendapat bagian di dunia yang akan datang dengan sebuah keyakinan yang palsu bahwa Abraham berdiri di sebelah pintu neraka dan tidak akan mengizinkan orang-orang Yahudi sekalipun paling jahat untuk masuk ke dalamnya. Akibatnya, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi jatuh ke dalam dosa kesombongan rohani. Mereka beranggapan merekalah yang paling baik. Merekalah yang lebih benar, lebih suci dari orang lain. Dan karena itu mereka tidak tanggung-tanggung untuk menghakimi orang lain sebagai yang lebih berdosa, dan karena itu patut untuk menerima hukuman Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, bersaudara, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, menghadapi situasi yang penuh dengan kesombongan dari orang-orang Yahudi yang memberlakukan standar ganda yang penuh kemunafikan itu, Rasul Paulus menegur sekaligus mengingatkan mereka bahwa Allah tidak pandang bulu atau tidak pandang muka. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari hukuman Tuhan. Tuhan akan mengadili setiap orang menurut apa yang ia lakukan. Karena itu tidaklah benar kalau ada orang yang beranggapan bahwa dirinya akan luput dari hukuman Allah, lalu dengan kesombongan menghakimi orang lain. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Untuk itu ditegaskan lagi bahwa bagi Allah tidak ada standar ganda dalam penghakiman. Semua orang akan diadili dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara, bersaudara, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, haruslah kita akui bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita tergoda untuk melihat diri dan kelompok kita, menempatkannya sebagai yang paling benar, sementara orang lain adalah yang paling salah dalam hidup ini. Untuk melegitimasi kecenderungan demikian, kita selalu mencari pembenaran diri terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita katakan, terhadap apa yang kita perbuat. Sebaliknya, kita terus mencari alasan untuk bisa mempersalahkan orang lain sebagai yang salah. Dan kita tahu apa akibatnya. Orang itu akan terjebak menjadi pribadi yang suka menghakimi. Bahkan sampai soal masuk surga atau neraka pun, dialah yang menentukan. Sehingga terkadang saya bilang bahwa orang-orang ini sungguh luar biasa, karena mereka dipakai Tuhan secara khusus sebagai panitia hari kiamat. Mereka sangat jeli melihat kesalahan orang lain, dan sebaliknya mereka tutup mata melihat kesalahan mereka sendiri. Akibat lain, terjadilah gesekan atau konflik baru dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, bersaudara, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk mulai saat ini tidak lagi memiliki standar ganda dalam hidup ini. Lihatlah segala sesuatu dengan cara yang benar, dengan cara yang objektif, dari sudut pandang firman Tuhan, termasuk ketika kita melihat diri kita sendiri. Sebab dengan cara demikian, kita akan bertumbuh dalam kedewasaan iman. Kita akan merawat, bahkan menyelamatkan persekutuan, persaudaraan, dan kekeluargaan kita dalam kepelbagaian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu hati ada dalam doa. Kita berdoa.
Ya Allah, Bapa dalam sorga, dalam balutan kasih-Mu yang kekal dan sempurna, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk lawatan firman Tuhan di saat ini. Meteraikanlah firman Tuhan di hati kami. Roh Kudus terus menolong kami untuk terus mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dan menjauhkan diri kami dari melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sore hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa oleh karena perkenanan-Mu, kami ada dalam media ini untuk menyaksikan kebesaran kuasa dan kasih-Mu, baik dalam puji-pujian maupun melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berserah diri untuk berjalan dan terus memaknai akan kebaikan hati Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua yang telah memberi diri mendengar firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Di saat ini, kami berdoa bersama untuk keluarga besar TVRI Nusa Tenggara Timur dalam tugas panggilan dan tanggung jawab untuk menyaksikan kebaikan hati Allah bagi dunia ini. Berkenan Tuhan memberkati mereka. Biarlah hidup dan kehadiran mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang. Berilah kesehatan yang cukup, hikmat, kearifan dan ketulusan di dalam melayani. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negeri kami, pemerintah kami yang ada dari pusat hingga ke daerah-daerah. Berkenan tangan kasih-Mu senantiasa menyertai mereka. Kami percaya bahwa hidup dan kehadiran mereka adalah bagian dari rancangan agung Tuhan untuk keselamatan bangsa dan negeri ini. Berkati kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Vokal Grup Perempuan Gemih dari Jemaat Ebenezer Oeba, hamba sebagai pelayan firman Tuhan yang telah ada dan menyaksikan kebaikan hati Tuhan lewat pelayanan pemberitaan firman Tuhan dan kesaksian puji-pujian. Inilah hidup kami dengan segala yang telah kami persembahkan bersama dengan semua yang dalam ruangan ini yang memberi diri untuk melayani banyak orang. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat kami yang sejati. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, Saudara, bersaudara jemaat Tuhan yang dikasihi, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen kali ini bersama kami dari Jemaat Gemih Ebenezer Oeba Klasis Kota Kupang. Terima kasih. Salam. Tuhan memberkati kita. Tuhan pasti bersamaku. Sungguh besar kuasa-Nya.